Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita sambungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri salat berjamaah di masjid yang kita cintai. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Ibu dan unsur manajemen Politeknik, pengurus Masjid Al-Bayan, dan yang kami muliakan jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah semuanya. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tausiah singkat dan kita menyiapkan duduk sebentar dengan niat itikaf. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, manusia akan sangat mudah untuk melupakan semua kebaikan kita karena satu alasan kesalahan yang kita lakukan. Terkadang kesalahan kecil yang kita lakukan begitu saja menghapus seluruh kebaikan yang kita telah lakukan kepada orang tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudah mengampuni tujuan dosa kita hanya dengan satu kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah. Salah satu kebaikan yang seperti saya sampaikan tersebut adalah kita duduk di majelis ilmu atau majelis zikir yang seperti kita lakukan sebentar saja ini. Kita lebih dari 20 menit kita kalah. Ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah suatu kaum yang duduk di suatu majelis yang di dalamnya itu adalah melakukan pengajian kita dengar atau melakukan zikrillah, melakukan akan dikelilingi oleh para malaikat dan mereka diliputi oleh rahmat dan juga diturunkan sakinah dan juga mereka itu menjadi kedangan Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang berbeda ada sahabat yang mengatakan bahwa ya Rasulullah, ada yang terlambat datang. Kemudian Allah mengatakan, kabarkan kepadanya aku telah mengampuni dosa-dosanya. Jadi apalagi yang kita lakukan ini di dalam suasana bulan Ramadan, di mana kita sudah ketahui bahwa bulan Ramadan itu mempunyai banyak kelebihan-kelebihan dan juga puasa. Ya, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah Ramadan itu sendiri, yang kedua adalah puasa. Kita sudah sering mendengarkan bahwa keutamaan Ramadan itu diantaranya setan-setan itu dibelenggu, dibukakan pintu surga dan pintu neraka ditutup.
Kemudian juga bulan Ramadan salah satu asbab kita dikabulkan doa, terijabah doa di bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan. Kemudian puasa sendiri, puasa itu sebagai penghalang untuk untuk masuk neraka. Jadi penghalang kita masuk neraka akibat kita berpuasa. Kemudian puasa juga dapat mengampuni dosa-dosa, dapat mengampuni dosa. Kemudian juga puasa ini sebagaimana kita ketahui juga bisa memberi syafaat kepada yang melakukannya di hari akhirat. Sebenarnya kalau kita kaji, kenapa puasa ini dikatakan bulan yang mulia? Mungkin sudah pernah mendengarnya atau belum pernah, nanti ini akan kita bahas sedikit. Sebenarnya semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Apakah dia makhluk hidup ataupun dia benda mati atau tempat. Ya, coba kita lihat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjadi pemimpin segala malaikat atau yang dikenal dengan Ruhul Amin. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun menjadi pemimpin umat manusia ataupun pemimpin para nabi dan rasul, dan menjadi manusia yang paling mulia seisi dunia. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, lantas kita pun menjadi umat yang terbaik. Kemudian Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu menjadi bulan penghulu segala bulan, menjadi bulan yang paling mulia. Dan Al-Quran itu turun di malam Qadar. Akhirnya malam Qadar ini pun menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hitungannya mungkin sekitar 80 tahun. Itu lebih baik dari malam Qadar tersebut. Kemudian Al-Quran ini turun di kota Mekah dan Madinah. Lantas kedua kota ini pun menjadi kota yang paling suci bagi umat Islam. Kedua kota suci umat Islam yaitu Mekah dan Madinah. Dan Al-Quran kalau kita pelajari, kita tadabburi, kita amalkan, itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, apalagi di bulan-bulan Ramadan seperti ini, mari kita perbanyak kebersamaan kita bersama Al-Quran. Ya. Kalau mungkin kita baca, kita tadabburi, kita amalkan, dan juga jika memungkinkan kita hafalkan. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita orang beriman, petunjuk juga bagi manusia. Dia juga merupakan Al-Quran, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan juga Al-Quran ini merupakan syifa. Jadi di era sekarang ini kita banyak terkena misterius disease, ya, penyakit misterius itu umumnya itu bisa diterapi dengan Al-Quran. Dan juga
untuk penyakit hati, ya kan? Apakah hati itu sudah mati ataupun hati itu sakit. Jadi obatnya itu Al-Quran. Jadi mungkin di sini penceramah juga menasihati penceramah sendiri dan juga hadirin. Mari kita lebih meningkatkan lagi interaksi kita bersama Al-Quran untuk kebaikan kita juga, karena banyak hal-hal yang belum terungkap, yang sudah terungkap dan yang akan terungkap, semua itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sekarang kita banyak menyaksikan malam-malam itu yang kebanyakan itu orang masuk Islam itu setelah mengkaji. Beda dengan kita, semakin hari mungkin semakin jauh, semakin hari semakin jauh, ataupun kita labil hanya mendekati rumah-rumah ibadah saat bulan Ramadan seperti ini. Jadi setelah Ramadan kita biarkan seperti biasa lagi, itu istilahnya kita musiman, kan? Tapi mungkin saudara-saudara kita yang non Muslim yang sudah bergabung dengan kita, mereka itu berdasarkan mengkaji. Jadi mereka setelah mengkaji betul-betul, awalnya mereka umumnya mencari kelemahan, tapi karena tidak menemukan kelemahan, akhirnya datang hidayah. Nah, Al-Quran masuk ke dalam hati mereka sehingga mereka berubah menjadi Muslim. Kemudian sedikit lagi, satu poin saja. Kalau kita lihat, kalau kita kaji, kenapa ibadah puasa Ramadan ini menjadi suatu ibadah yang sangat besar pahalanya ataupun bisa memberi syafaat kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua amalan Adam itu untuk mereka sendiri kecuali puasa. Kalau sedikit kita kaji, kenapa puasa itu khusus untuk Allah, ataupun kenapa pahala puasa itu sangat besar? Jawabannya tidak lain adalah karena ini adalah amalan sir, amalan yang tidak bisa kita nampakkan. Jadi kita puasa atau tidak puasa itu hanya between us and Allah, hanya antara kita dan Allah. Jadi kalau kita flashback kepada kehidupan sahabat-sahabat Rasul yang mulia, baik itu yang sudah dijamin masuk surga yang 10 ataupun sahabat-sahabat Ansar yang lain, mereka itu tentu punya satu amalan sir yang mereka banggakan, ya. Bahkan mungkin amalan sir mereka tidak diketahui, tapi mungkin ada beberapa sahabat, katakanlah seperti Bilal bin Rabah misalnya, sahabat yang mulia yang sudah dijamin masuk surga, itu beliau punya amalan sir. Jadi kalau ditanya sama Rasulullah, wahai Bilal, apa amalan yang kamu bangga terhadapnya? Kamu bisa, artinya kita jadi semacam kebanggaan. Ternyata Bilal yang seorang muazin Rasulullah tidak menjawab bahwa Bilal itu saya azan, tidak menjawab. Namun Bilal menjawab adalah salat sunat wudu. Jadi setiap beliau ada wudu selalu melakukan salat sunat. Kemudian ada riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik pada masa Rasulullah. Dalam satu majelis Rasulullah berkata bahwa sebentar lagi akan datang penghuni surga. Kalimat seperti itu besok diulangi lagi. Sebentar lagi akan datang penghuni surga, sampai 3 hari. Kemudian sebagian sahabat yang lain penasaran, termasuk salah satunya ada Abdullah bin Amr bin As. Kemudian dia menipu, mau menginterogasi sahabat ini. Wahai fulan, saya tidak diizinkan pulang ke rumah 3 hari. Saya sudah berjanji tidak pulang ke rumah 3 hari. Dan kalau Anda berbaik hati, saya akan ke rumah Anda dan tidur di rumah Anda. Kemudian berangkat Abdullah ini bersama sahabat ini
tidur di sana selama 3 malam, dilihatnya tidak ada amalan yang istimewa. Dilihatnya seperti biasa, sholat, berzikir, tidak ada tahajud yang khusus, tidak ada sampai pagi tahajud. Kemudian malam besoknya lagi dia lagi seperti itu. Kemudian pada hari yang ketiga juga dilihat masih amalannya biasa-biasa saja. Akhirnya karena tidak sabarnya diinterogasi, ditanya, wahai sahabat, kenapa, apa yang Anda amalkan sehingga Anda dijamin sama Rasulullah Anda masuk surga? Amalan saya adalah seperti yang Anda saksikan. Yang lainnya yang nggak ada yang seperti yang disaksikan. Terakhir sahabat ini mengatakan bahwa dia tidak akan memejamkan mata sebelum semua sahabatnya dimaafkan. Artinya ini kan masalah hati, memaafkan kesalahan saudara kita, ataupun kita beristirahat tidak dalam keadaan menyimpan dengki, iri hati, segala macam penyakit hati. Ini kalau kita kategorikan juga termasuk amalan syiar, jadi amalan hati. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir kalau kita balik, kalau kita lihat iblis kenapa dihakimi masuk neraka dan dia tidak pernah keluar? Dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah korupsi, dia tidak pernah KKN. Iblis itu nggak pernah lakukan dosa-dosa menurut kita. Tapi kesalahan iblis adalah tidak mau hormat sama Adam. Dan disuruh hormat bukan sehari 5 kali, sekali saja disuruh hormat. Tapi iblis tidak mau hormat. Berarti apa? Tidak mau hormat. Dalam Al-Quran dijelaskan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan dari api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Ini ujub. Ujub itu apa? Menganggap diri lebih besar. Ya, kita jelaskan tadi bahwa iblis tidak melakukan dosa besar, hanya ujub. Tapi dia dihakimi sama Allah masuk neraka permanen, tidak pernah keluar. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sudah 13 hari kita masuk di Ramadan, ya. Kita sudah bisa mengevaluasinya jangan dengan Ramadan yang lalu. Sudah 13 hari dari Ramadan pertama apa yang kita lakukan? Salat sunat, qiyamul lail malam, kemudian zikir, salawat, kedekatan kita dengan Al-Quran, bersedekah, hubungan kita dengan keluarga. Jangan kita bermimpi kita mencapai sesuatu yang lebih baik. Misalkan kita di rumah dengan istri, dengan anak, dengan keluarga dekat, itu hubungannya retak, itu nol besar amalan kita, ya. Jadi ini mungkin masih ada sisa waktu 17 hari lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Semoga kita bisa mengisi sisa-sisa Ramadan kita ini dengan amalan yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ataupun kurang pada tempatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.